akan berbincang dengan Pak Abdul Rosid yang merupakan manajer teknis nih dari PT Gandasari Eka Satya. Untuk perbincangan kali ini kami akan membahas mengenai hematologi dan juga untuk teknologi dan juga prinsip kerja yang ada di alatnya. Nah, mungkin Pak Rosid bisa share ke kami untuk alat hematologi itu seperti apa, kemudian teknologinya itu seperti apa, dan perkembangannya ke depan itu kira-kira bagaimana? Oke, baik, Bu Eni. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa hematologi analyzer itu adalah alat untuk mengukur sel darah di tubuh kita. Nah, sel darah di tubuh kita itu intinya kan ada tiga macam, yaitu darah putih, darah merah, dan trombosit. Nah, selain itu ada untuk pengukuran hemoglobin, jadi alat hematologi analyzer. Nah, pada awalnya pengukuran hematologi ini menggunakan impedansi. Impedansi itu istilahnya besar sel diukur menghasilkan sinyal listrik. Makin besar akan istilahnya besaran sel merepresentasikan sinyal listrik yang dihasilkan lebih besar, seperti itu. Misalnya WBC istilahnya mungkin sel-selnya lebih besar. Nah, nanti pulsa listrik yang dihasilkan pun akan lebih besar. Kemudian RBC sedang, platelet lebih kecil. Nah, dari itu maka diukur menggunakan istilahnya metode impedansi hambatan gitu ya. Jadi ketika sel itu istilahnya melewati sebuah celah sempit antar dua chamber, dari dua chamber tersebut diberikan elektroda, dari kedua elektroda tersebut akan diukur perubahan impedansi dari cairan elektrolit tersebut. Nah, hasilnya adalah tegangan listrik. Tegangan listrik ini masih kecil, tapi kemudian akan diperkuat supaya bisa dibaca itu dengan penguat tegangan, seperti itu. Nah, nanti setiap ada sel yang lewat itu akan diukur tahanannya atau impedansinya, kemudian dikonversi ke tegangan listrik. Nah, setiap sel tersebut akan dihitung berdasarkan besarannya. Jadi yang sekian berapa jumlahnya, yang besarnya sekian berapa jumlahnya. Nanti akan diakumulasikan bahwa sel tersebut termasuk ke WBC, masuk ke RBC, dan masuk ke platelet. Nah, untuk WBC sendiri atau sel darah putih nanti akan dibagi lagi. Ada diferensialnya istilahnya ya. Diferensialnya itu untuk istilahnya untuk yang standar biasa baru awal-awal itu cuma 3 diferensial. Tapi itu dengan impedan, metode impedan. Tapi untuk yang terbarunya bisa sampai 5, bahkan ada yang istilahnya mempopulerkan dengan istilah 6 diferensial, seperti itu ya. Nah, diferensial ini sama, tetap menggunakan impedansi itu ya, mengukur, membedakan dari bentuk ukuran besar kecilnya sel tersebut, yaitu antara granulosit, monosit dengan limfosit. Itu tergantung besarnya. Nanti dia akan di screening, dibedakan, ini masuk ke diferensial granulosit, istilahnya bergranul, kemudian ada limfosit, kemudian ada monosit, seperti itu. Nah, untuk 5 dip yang bisa untuk 5 diferensial, atau yang terakhir ada info mengenai 6 diferensial, itu menggunakan laser. Jadi metodenya sudah lebih lebih canggih, menggunakan sinar laser. Jadi sinar laser itu nanti akan merefleksikan bentuk asli dari sel tersebut gitu. Kalau sebelumnya kan hanya besarnya kan ya bisa aja dari istilahnya
yang dibaca itu sel darah ataupun debu, ya bisa saja itu bisa terbaca sebagai sel darah, karena yang itu istilahnya hanya ukurannya yang dilihat. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan laser, dia sudah benar-benar bisa membedakan bahwa bentuknya seperti ini, ada granulnya atau tidak. Nah, granulnya itu istilahnya biasa saja, standar, tanpa granul, atau kompleks, maksudnya banyak banget granulnya gitu bentuknya. Nah, itu nanti akan bisa membedakan sel tersebut lebih spesifik seperti itu. Untuk memang agak berbeda hasilnya, walaupun mungkin untuk panjang gelombangnya nggak terlalu jauh berbeda, cuma perbedaannya agak sedikit lah. Untuk yang cyanide biasanya hasilnya lebih tinggi dibandingin dengan yang oxidized seperti itu. Nah, untuk perkembangan selanjutnya untuk hematologi sampai saat ini, untuk metode impedans banyak ada istilahnya improvisasi perkembangan untuk menggunakan, ada yang istilahnya fokus focusing flow istilahnya, kalau nggak salah. Terus juga ada untuk dari Nihon Kohden ini ada metode terbaru, itu adalah dynamic flow. Dynamic flow itu istilahnya untuk memperbaiki dari metode impedans sebelumnya. Kalau dari impedans sebelumnya kan istilahnya dari dua chamber itu sel dialirkan dari istilahnya kalau dari depan ke belakang seperti itu. Nah, ketika melewati isinya kalau di kita istilahnya aperture ya, itu yang lubang kecil untuk perpindahan dari chamber 1 ke chamber kedua. Nah, itu kalau yang standar itu kan hanya menggunakan istilahnya arus lemah, menggunakan, ada yang pakai motor kompresor, ada juga yang menggunakan peristaltik pump untuk menarik cairan tersebut. Nah, itu ada kondisi di mana bahwa mungkin saja yang masuk itu 1 atau 2 sel, tapi dihitung 1 sel. Kemudian ada juga yang udah dihitung keluar di belakang, tapi kemudian balik lagi mendekati aperture. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai sel. Jadi sinyalnya enggak agak terganggu seperti itu. Nah, metode yang terbaru ini untuk istilahnya menghasilkan bahwa sel yang masuk itu benar-benar satu persatu, hanya ditambahin flow istilahnya flow yang lebih besar gitu ya, lebih kuat. Kemudian setelah masuk pun dia istilahnya diputer supaya tidak masuk lagi, tidak kembali lagi ke area aperture seperti itu. Kalau dilihat dari akurasinya bisa dibilang ini lebih bagus. Ya, betul, lebih akurat karena tidak ada double sel yang masuk diukur, ataupun tidak ada ya sel yang udah diukur ulang seperti itu. Istilahnya nilai impedan listrik yang dihasilkan dari sel tersebut sesuai dengan nilainya. Untuk Dynahelix Flow ini dimiliki Nihon Kohden tipe apa saja, Pak? Nah, untuk Dynahelix Flow ini pertama kali diimplementasikan di alat hematologi analyzer Nihon Kohden Celtac G atau MEK 9100. Nah, ini untuk pertama kali. Kemudian kedepannya akan diimplementasikan ke alat 3 diff-nya. 3 diff-nya itu kemungkinan tetap masih menggunakan nama Celtac Alpha. Apa ya, mungkin ditambahin ada new-nya gitu. New Celtac Alpha, setahu saya itu mungkin nanti kodenya itu adalah MEK 1300 seperti itu ada. Nah, untuk yang 1300 ini mungkin nanti ada tambahan untuk bisa mengukur laju endap darah atau ESR ya. Nah, seperti itu ada variannya.
selain ada juga varian mungkin untuk hematologi hewan ya, seperti itu. Nah ini kalau dilihat dari teknologinya kan yang memiliki Dynahelix itu untuk saat ini hanya 91 ya, yang sebelumnya belum ada. Belum. Tapi kalau kita lihat dari segi consumable-nya seperti reagen gitu Pak, mungkin ada perbedaan atau bagaimana? Kalau dilihat secara komposisi sih mungkin nggak terlalu beda ya. Cuma karena alat baru, kemasan baru, jadi menggunakan istilahnya reagen yang berbeda gitu ya. Untuk Hemolina pemecah sel darah merahnya Hemolina 3, kemudian untuk Hemolina 5 untuk istilahnya Hemolina 5 kan ini fungsinya untuk membuat bahwa sel tersebut tetap dalam bentuknya, gitu kan, nggak istilahnya nggak hancur, gitu. Istilahnya nggak melar atau lama-lama kan istilahnya sel itu kan kelamaan di udara itu kan istilahnya pecah ya, itu. Nah itu ya sedikit berbeda sih ya, cuma mungkin untuk isotoniknya atau isotonat elektrolit untuk pencampurannya itu masih tetap sama. Kalau kita lihat dari segi perawatan alat hematologi gitu Pak, alat hematologi ini sebenarnya alat yang harus membutuhkan perawatan khusus atau analis bisa melakukan maintenance secara secara mandiri gitu nggak sih Pak? Atau harus ada teknisi khusus yang melakukannya? Seharusnya sih secara manual, operation manual di alat itu seharusnya itu bisa dilakukan oleh user, istilahnya untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh user, untuk penggunaan maintenance harian, mingguan dan bulanan itu bisa dilakukan oleh user sendiri sebenarnya. Apalagi mungkin untuk alat yang terbaru yaitu Sertapji itu kan istilahnya hanya membersihkan filter gitu, membersihkan filter dan menggantinya mungkin setengah tahun atau 1 tahun yang akan datang gitu. Jadi hanya membersihkan, seharusnya ya user itu bisa lah gitu, seperti itu. Bisa dilakukan mandiri ya. Mandiri seperti itu, nggak harus ya teknisi atau tidak teknisi mungkin nanti bisa datang untuk melihat kondisinya, mengecek kondisinya masih oke atau tidak, masih bagus atau tidak, seperti itu. Lebih ke masalah teknis atau ketika ada masalah di alat. Oke, mungkin itu terima kasih Pak Rosid atas sharing mengenai teknologi kemudian seputar alat hematologi. Nah mungkin informasi ini nantinya bisa kalian share ke teman-teman, bisa juga untuk menambah wawasan atau ilmu ke semuanya. Terima kasih telah menonton video. Kalian bisa share, subscribe, dan jangan lupa untuk menantikan video kami yang selanjutnya. Terima kasih Pak Ansyid.